Hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah. Melalui mimbar siang hari ini, khatib menyerukan kepada jamaah dan khususnya kepada pribadi khatib agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, setiap saat kita mendengar, menyaksikan baik secara langsung ataupun melalui media ada orang yang meninggal. Tak terhitung terkadang kita menyaksikan dalam keseharian kita orang meninggal dengan berbagai macam sebabnya. Memang mati itu satu, tapi sebabnya yang banyak, yang bermacam-macam. Mati dan kematian bukanlah merupakan sesuatu yang aneh bagi kita. Al-mautu laysa bigharibin. Mati dan kematian bukan hal yang aneh. Walakin adam al-istihdadu lil mauti fahuwa gharibun. Akan tetapi tidak adanya persiapan menghadapi yang namanya kematian, itulah yang merupakan hal yang aneh. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, lantas bagaimana kalau yang meninggal, yang wafat itu adalah para ulama? Apakah itu adalah pertanda hal biasa seperti yang kita saksikan, yang kita dengar? Ternyata tidak. Wafatnya para ulama minimal ada tiga tanda yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Yang pertama, wafatnya ulama itu adalah musibah. Yang kedua, wafatnya ulama adalah merupakan hilangnya berkah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, wafatnya ulama menandakan suatu zaman sudah mendekati akhir masanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang pertama, wafatnya ulama adalah musibah. Para ulama mengatakan inna baqa'al ulama ni'matun wa rahmatun minallah. Keberadaan ulama di tengah manusia, di tengah kita, itu adalah merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhihabuhum wa mautuhum musibatun tusibul ardu wa ahluha. Kepergian mereka, wafatnya mereka itu adalah musibah yang menimpa dunia ini beserta para penghuninya. Hadirin yang berbahagia, kenapa demikian? Kenapa wafatnya ulama disebut sebagai musibah? Bahkan Ibnu Katsir mengatakan musibah wafatnya ulama itu lebih besar dari bencana alam. Dari berbagai musibah bencana yang terjadi dan kita saksikan. Kenapa? Karena ulama ibaratnya bintang-bintang di malam hari. Wa bin najmuhum yahtadun. Karena ulama menurut Imam Ahmad kasyamsi lid dunya, bagaikan matahari untuk dunia. Bagaimana kalau seandainya dunia ini tidak ada matahari? Maka begitulah kehidupan manusia. Kalau tidak ada ulama, maka kehidupan mereka akan gelap gulita. Ulama adalah ibaratnya hujan yang turun, yang menyejukkan, menyegarkan, yang menghidupkan tanah yang gersang lagi mati. Maka begitulah para ulama, ketika mereka ada di tengah kita, mereka lah yang akan menghidupkan hati-hati yang mati.
Mereka lah yang nantinya akan menyinari dunia ini dengan ilmu dan petunjuk mereka. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, keberadaan dunia ini tergantung dengan adanya ulama. Jika satu ulama meninggal, maka keseimbangan dunia ini akan goyang, akan hilang satu keping dalam kehidupan kita. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Jubair ketika ditanya apa tanda kehancuran manusia, Sa'id bin Jubair menjawab, kehancuran dunia ini adalah wafatnya ulama. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu ungkapan yang sangat indah, inna mautal ulama thulmatun la yasudduha masaddun mahma ikhtilaful laili wan nahar. Wafatnya ulama adalah merupakan kebocoran dalam Islam yang tak bisa ditutupi meskipun bergantinya siang dan malam. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian mulianya mereka? Dua alasan ini cukup sebagai jawaban dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dalam surah Fatir Allah mengatakan, sesungguhnya ulama itu adalah mereka-mereka yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sampaikan, kematian ulama adalah musibah. Suatu ketika Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya kepada ayahnya, ya abata mali asma'u wa araka katsiran tad'u lisyafi'i wa ma lisyafi'i. Wahai ayah, kenapa aku sering mendengar dan melihat engkau mendoakan Syafi'i? Ada apa Syafi'i? Dengan nada yang sangat sedih, dibarengi dengan tetesan air mata, wahai anakku, Syafi'i itu ibaratnya matahari yang menyinari dunia. Syafi'i itu ibaratnya bintang di malam hari yang menerangi kehidupan manusia. Ialah yang sebenarnya yang telah memberikan petunjuk kepada manusia setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai anakku, sungguh ayahmu sangat kehilangan dengan wafatnya Syafi'i. Subhanallah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Imam Ahmad? Ia merupakan salah satu imam dari imam mazhab yang keempat. Beliau juga adalah ulama besar, ahli fikih, ahli hadis. Tapi ketika mendengar Imam Syafi'i telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-harinya beliau selalu bersedih karena sudah kehilangan orang yang sangat penting dalam kehidupan beliau. Lantas bagaimana dengan kita ketika kita mengetahui seorang ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, wafatnya ulama menandakan hilangnya keberkahan dalam kehidupan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, innallaha la yantazi'u ilman yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmu itu secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hadirin yang berbahagia, asbabul wurud hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan wafatnya seorang sahabat pada pelaksanaan haji wada, ada seorang berkata kepada Rasulullah Muhammad, wahai Rasulullah,
Kenapa engkau sangat bersedih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ilmu itu sudah sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah nanti ilmu itu akan ditulis? Bahkan mushaf nanti pun, Al-Quran pun yang kita baca akan ditulis. Orang-orang bisa membaca melalui tulisan-tulisan itu. Maka Rasulullah SAW memerah muka beliau, tinggi suara beliau dengan mengatakan, inilah yang sebenarnya yang tidak aku inginkan. Wa hadza min amalil yahudi wan nasara, dan ini adalah merupakan salah satu ciri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Li'annahum, karena mereka la yata'allamuna min anbiya'ihim, mereka tak mau belajar dari nabi-nabi mereka, mereka tidak mau belajar dari ulama-ulama mereka, mereka hanya baca sendirian melalui kitab-kitab. Maka orang yang baca, yang belajar sendirian tanpa gurunya, maka keberkahan sungguh hilang dari mereka, meskipun ia hafal kitab tersebut, meskipun ia menguasai kitab-kitab tersebut. Maka kalau dulu kita menyaksikan para ulama yajlisuna ala halaqatil ilm, mereka duduk di halaqah ilm mengelilingi para ulama dengan berbagai macam kitab mereka pelajari dari ulama-ulama mereka. Subhanallah, seperti Imam Ahmad duduk di halaqahnya Imam Syafi'i, Ishaq ibn Rahawai duduk di halaqahnya Sufyan Ats-Tsauri. Mereka semua ulama terkenal. Apa dan mengapa mereka lakukan? Karena mereka ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematian para ulama menandakan hilangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin memang tak bisa selalu bersama ulama, tapi paling tidak kita berusaha untuk duduk di majlis para masyayikh, para asatidzah, mereka-mereka yang mengajarkan kepada kita ilmu. Ada orang bilang, cukup bagi kami melalui internet, melalui media. Sungguh itu tidaklah cukup, meskipun kita tahu, tapi keberkahan ilmu, keberkahan hidup tak akan kita dapatkan meskipun kita telah meraih berbagai macam title dan gelar kita sandang dalam kehidupan kita. Ketiga, wafatnya ulama menandakan dunia ini sudah semakin tua. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zaman nanti sudah mendekati akhirnya, maka ulama satu persatu, orang-orang yang baik akan diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para penghafal Al-Quran secara serentak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pun tak tersisa kecuali halaman-halaman, lembaran-lembaran saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Dan dalam riwayat dikatakan, orang-orang yang baik tidak akan pernah melihat dan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu menjadi renungan bagi kita. Setiap hari kita mendengar, baik skala nasional ataupun internasional, para ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kita maksudkan dengan ulama, ciri utama mereka adalah mereka ahlul Quran. Mereka adalah hafal Al-Quran, hafal hadis, memahami berbagai macam kitab, mengajarkan kitab-kitab para ulama terdahulu yang mereka ambil dari para guru mereka. Tentu dengan ciri ulama dua yang kita sampaikan, paling takut kepada Allah, dan mereka adalah merupakan pewaris dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, itulah tiga isyarat dari wafatnya para ulama. Yang pertama merupakan musibah terbesar dalam kehidupan kita.
Yang kedua, wafatnya ulama menandakan hilangnya berkah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, pertanda zaman ini sudah semakin tua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari itu semua dan kita termasuk orang-orang yang cinta ulama.